Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan tentang fungsi dan bagian dari sistem indera mata dan telinga pada manusia. Yang pertama, pendahuluan. Sistem indera pada manusia merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenalkan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Contoh sistem indera pada manusia terdapat pada 5 bagian. Yang pertama, indera penglihat atau mata. Indera ini berfungsi untuk perubahan lingkungan seperti sinar, warna. Kedua, indera pendengar atau telinga. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti suara. Yang ketiga, indera peraba atau kulit. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Keempat, indera pengecap atau lidah. Indera ini berfungsi untuk mengenal perubahan lingkungan seperti mengecap rasa manis, pahit, dan lain sebagainya. Kelima, indera pembau atau hidung. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti mengenali atau mencium bau. Kelima indera ini biasa dikenal sebagai sebutan panca indera. Baik, yang pertama, indera penglihat atau mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, rongga tempat mata berada, kelopak, dan bulu mata. Baik, di bawah sini terdapat gambar bola mata yang sudah ada pada bagian-bagian serta unsur mata tersebut. Yang kedua, di sini bagian-bagian mata. Pertama, kornea mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Kedua, kan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah mata selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Ketiga, lensa. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Maka benda yang terlihat tampak jelas, lensa dapat menipis atau menebal sesuai jarak mata dengan benda yang dilihat. Keempat, retina. Retina merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Kelima, saraf mata. Saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Keenam, otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata bergerak ke kanan ke kiri, atas dan bawah. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Ketujuh, sklera. Sklera terikat dengan serat yang kuat, berwarna putih, buram, tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan yang bersifat transparan yang disebut kornea. Konjungtiva adalah lapisan transparan yang melapis kornea dan kelopak mata. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Kedelapan, koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Berfungsi untuk mengafleksi pemantulan sinar. Yang baik di sini selanjutnya cara kerja mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera.
kecuali cara mengubah fokus lensa sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu waktu memulai konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous. Pembiasaan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Ada dua macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel konus berisi pigmen lembayung dan sel batang berisi pigmen ungu. Kedua macam pigmen akan terurai bila terkena sinar, terutama pigmen ungu yang terdapat pada sel batang. Pada mata, apa saja kelainan pada mata di sini terdapat pada hipermetropi. Hipermetropi atau mata jauh dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut rabun dekat. Yang kedua, miopi. Miopi atau mata dekat adalah cacat mata yang disebabkan sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Pada penderita miopi ini, orang tidak dapat melihat benda yang jauh, biasa disebut rabun jauh. Mereka presbiopi adalah penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Makin tua, jarak titik dekat makin panjang, sekitar umur 40-50 yang mencolok, yaitu titik dekat mata sampai 50 cm. Oleh karena itu, memerlukan pertolongan kacamata untuk membaca berupa kacamata cembung atau positif. Yang kedua di sini indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar juga sebagai alat keseimbangan. Nah, di bawah sini terdapat gambar anatomi telinga, bisa dilihat. Di sini ada rumah siput. Bagian sini saluran eustachius, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang martil. Baik, di sini kita lihat sampingnya. Nah, kita menjelaskan dulu cara kerja sistem indera telinga. Kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga caraga. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Di sini di telinga bagian luar terdapat dua macam, yaitu daun telinga atau pinna adalah bagian yang paling terlihat dari telinga luar ketika mereka menyebut kata telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Kedua, rongga telinga luar dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing lebih dalam. Yang kedua di sini, telinga bagian tengah terdapat 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam, berfungsi menerima getaran suara dari luar yang bersalur melalui
rongga telinga. Kedua, tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga faring. Tuba eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian tekanan udara luar. Nah, yang terakhir di sini 3 tulang kecil, yakni tulang martil malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggordi atau stapes. Di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian. Nah, di sini ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam secara umum berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dan berisi organ. Yang pertama, kanal semirscularis terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan. Yang kedua, cochlea atau rumah siput, yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung saraf pendengar atau alat pendengaran. Di dalam cochlea juga terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe, sedangkan yang di luar cochlea disebut parvilimfe. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem indera telinga. Yang pertama, gangguan pendengaran. Semakin lama hidup, semakin banyak pula tubuh terpapar oleh suara, racun, lingkungan, dan obat-obatan, dan mengalami masalah kesehatan yang lebih besar yang menyebabkan masalah pendengaran pada telinga. Kedua, kerusakan atau trauma. Mendorong kapas atau benda lain ke dalam telinga dapat menyebabkan gendang telinga rusak atau tertusuk. Tamparan keras pada telinga dapat pula menyebabkan trauma, dan trauma kepala dapat menyebabkan patah tulang di dalam telinga. Ketiga, paparan suara yang terlalu keras terlalu lama akan merusak struktur telinga bagian dalam dan menyebabkan gangguan pendengaran. Eksposur dapat bersifat jangka panjang, misalnya bekerja selama bertahun-tahun di pabrik, atau dapat terjadi hanya dengan satu eksposur untuk hal-hal seperti senjata api atau petasan. Keempat, penyakit kardiovaskular dan diabetes dapat menempatkan seseorang pada risiko lebih besar untuk mengalami masalah pendengaran dengan pendengaran. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dari presentasi kali ini. Maaf jika ada banyak salah kata ataupun masih salah-salah, masih kosakata saya masih kurang, maafkan. Baik, saya akan akhiri di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.